Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Apa kabar semuanya? Waduh, jawabnya aja lemes banget ya. Apa kabar semuanya? Baik. Ayo yang duduk di belakang maju ke depan semua. Nuh, sampai Ewin aja udah maju di depan. Yang lain, ayo semuanya maju. Nah, oke. Cari tempat yang nyaman dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang ke rumah Tuhan beribadah kepadanya. Silakan ambil waktu pribadimu kepada Tuhan dan mari kita bersaat teduh. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Aku mau dengar suaranya lagi dong. Shalom teman-teman. Shalom. Kurang kencang. Shalom teman-teman. Shalom. Siapa yang percaya Tuhan kita hebat? Amin. Boleh angkat tangannya. Kita angkat pujian Tuhan. Kita tepuk tangan yuk. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku yang hebat, dan segala raja, buatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Tuhan hidup dalam kita. Kau yang hidup di dalamku, jadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Dia Tuhan kita yang hebat, Allah yang perkasa. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja,
Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang bebas, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, bumi bersorak. Berkenan untuk Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami Tuhan, Engkau telah selalu ada bagi setiap kami Tuhan di segala musim kehidupan kami, baik kami susah maupun senang. Kami tahu Tuhan Engkau sangat setia untuk menolong kami, membantu kami Tuhan dalam menjalani hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekarang kami mau mengundang untuk Engkau untuk hadir bagi setiap kami Tuhan, hadir di setiap hati anak-anak-Mu ini Tuhan. Biar jamahlah mereka satu persatu Tuhan. Kami mau lebih sungguh lagi Tuhan, kami mau melayani-Mu, kami mau menyanyi untuk-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk teman-teman. Selanjutnya kita mau bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai yang ke-6. Untuk ayat yang ganjil akan dibacakan oleh yang pria dan yang genap dibacakan oleh yang wanita. Oke, yang pria dulu ya. Ayat yang pertama, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Untuk bacaan kita hari ini, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau siapin hati kita. Kita mau angkat pujian More Than Enough. Kita mau mengingat kasih Tuhan itu lebih dari cukup untuk kita. Kasih yang besar bagi setiap kehidupan kita. Kita mau bersyukur punya Tuhan yang sangat baik, yang selalu ada bagi setiap. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets dark, feel a broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. My life's in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. More than enough for me. When the mountains fall and the sea thirsts around,
Tuhan tolong setiap kami agar kami mengerti maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan yang Tuhan sekali lagi anugerahkan kepada setiap kami untuk kami dapat nikmati betapa besar, luas, dan dalamnya kasih-Mu bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih Tuhan karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami itu adalah suatu hal yang istimewa dan membawa setiap hidup kami semakin hari menaruh pengharapan dan menyatakan kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu dan pakai setiap kami Tuhan agar kami dapat memahami maksud Tuhan di dalam setiap pemberitaan firman pada pagi hari ini. Berkati setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kiranya Tuhan menyertai pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya. Demi nama Tuhan kami Yesus, kami telah berdoa. Semua percaya katakan? Amin. Shalom teman-teman sekalian. Shalom. Senang sekali kita hari ini bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman sekalian, selama 1 bulan ini di bulan September kita akan membahas mengenai ibadah teman-teman sekalian. Mengapa penting bagi setiap kita untuk membahas tentang ibadah ini? Karena ibadah adalah suatu tindakan respon umat percaya sekali lagi untuk merasakan perjumpaan dengan Tuhan. Jadi perjumpaan dengan Tuhan itu bukan hanya sebatas kita secara personal teman-teman, secara pribadi. Tapi kita akan belajar bagaimana perjumpaan dengan Tuhan itu juga menuntut bagian kita sebagai umat percaya secara komunal. Agar setiap kita dapat memiliki hidup, meresponi akan panggilan yang Tuhan berikan, yang Tuhan ajak kepada setiap kita, untuk memberikan hidup yang seutuhnya kepada Tuhan. Nah, tema kita pada hari ini adalah authentic worship teman-teman. Bagaimana kita memahami secara utuh mengenai ibadah itu. Nanti kita akan belajar selama sebulan ini mengenai bagian-bagian pelayanan ibadah itu, dan kami berharap setiap pengurus juga melihat kita meresponi akan ibadah yang sesungguhnya itu seperti apa sebagai umat percaya yang harus kita lakukan. Jadi selama ini mungkin teman-teman belum terbiasa mendengarkan tema mengenai ibadah, tapi hari ini kita akan mengkhususkan selama 1 bulan ini kita akan belajar mengenai tentang ibadah itu sendiri. Saya mengajak kita membuka Alkitab bersama-sama, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Amos 5 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Amos 5 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-23. Teman-teman, mari kita membaca secara responsorial. Saya akan membaca ayat ganjil, teman-teman sekalian membaca ayat yang genap. Saya berharap kita bersama-sama dapat menghormati firman Tuhan dengan membacanya dengan baik dan benar. Mari kita membacanya, saya akan membacakan ayat yang ganjil, teman-teman sekalian akan membaca ayat yang genap. Di ayat 23 kita akan baca bersama-sama. Amos 5 ayat 21 hingga ayat 23 berbunyi demikian. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Ayat ke-23 bersama-sama. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Teman-teman sekalian, kalau kita baca keseluruhan ayat ini, kayaknya ngeri banget ya. Tuhan kayak seakan-akan mengatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang dengan perkumpulanmu. Waduh. Ngeri ya kalau Tuhan sampai mengatakan seserius ini penolakan kepada ibadah yang orang-orang Kristen lakukan.
Kalau sampai-sampai Tuhan mengatakan hal demikian teman-teman, wah ini adalah suatu pukulan yang sangat kuat ya. Padahal kita datang ibadah sesungguhnya kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengatakan seperti yang di ayat yang kita baca di Amos 5, Tuhan mengatakan, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu. Teman-teman sekalian, apa maksudnya Tuhan ketika dia mengatakan hal seperti ini teman-teman? Ketika kejujuran dan ketulusan itu pudar dalam hati, konteksnya kita akan lihat teman-teman sekalian ya. Maka yang akan muncul sebagai gantinya itu adalah kemunafikan. Saya ulangi sekali lagi, ketika kejujuran dan ketulusan pudar dalam setiap hidup kita, hati kita, maka yang muncul sebagai gantinya adalah kemunafikan. Kita tahu betapa Allah sangat membenci kemunafikan teman-teman sekalian. Dan secara tegas untuk meminta kepada kita untuk menggantikan kemunafikan itu menjadi hidup yang tulus dan yang benar. Kita lihat contohnya teman-teman sekalian ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan munafik yang Allah maksud itu? Kita bisa lihat betapa sering Yesus berdebat dengan orang-orang yang munafik teman-teman sekalian. Contoh orang-orang munafik itu adalah seperti orang-orang Farisi yang disebut sebagai orang-orang yang munafik. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Teman-teman sekalian, apa itu munafik? Tuhan Yesus pernah menyinggung soal ini ya, tentang munafik. Mengapa mereka itu disebut dengan munafik? Seorang ahli itu pernah mengatakan saudara, bahwa kemunafikan mereka itu bukan terletak sekedar pada tindakannya teman-teman. Kalau ukuran kemunafikan itu adalah tindakan yang berdoa dengan berdiri, kita semua bisa disebut sebagai munafik. Saya tadi mengajak kalian saat teduh juga bisa berdiri, bisa juga duduk. Kalian tadi berdoa bersama-sama seperti worship leader ngajak kalian berdoa. Kalian mau berdiri, kalian mau duduk bisa saja. Cuma bukan soal berdirinya teman-teman, bukan soal duduknya. Tapi kemunafikan itu adalah masalah hati. Memang munafik atau tidak munafik itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Saya nggak bisa bilang, bro Theo, kamu tuh munafik atau nggak munafik? Ya nggak bisa. Yang bisa tahu itu hanya dia dan Tuhan. Dalam setiap kehidupan penyembahannya, dia berdiri di depan ini, menyatakan pujian dan penyembahan, mengungkapkan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Ya saya nggak tahu, yang saya tahu adalah dia benar-benar sungguh-sungguh. Nah ini apakah terjadi di dalam setiap hati kita? Apakah kita datang ke gereja ini hanya untuk bermain-main saja? Hanya menunaikan tugas negara, gitu. Baik di setiap bagian pelayanan kalian atau setiap tugas kalian di sekolah mungkin. Tapi apakah hati kalian memang benar-benar sungguh datang ke tempat ini untuk fokus ibadah, dengerin khotbah, gak main yang lain-lain? Apakah itu yang kalian sudah lakukan bagi Tuhan? Kalau kita lihat konteks di dalam kitab Matius yang kita sudah baca juga tadi, mereka itu berdoa dengan berdiri pada waktu mereka lakukan itu, mereka berharap orang akan melihat kan? Orang akan melihat dan orang dapat melihat dan menyimpulkan bahwa waduh, Koko Theo benar-benar sangat sungguh saleh. Gitu. Wah, dia benar-benar saleh kayak gitu. Dia menunjukkan bahwa dia berdoa. Tapi kalau berdoa di kamar juga ditutup, kalau teriak ngomongnya juga gede-gede sama aja ya. Serba salah ya, sama aja, cuma bukan tindakannya tapi hatinya memang. Waktu mereka berdoa, apa sih yang mereka doakan? Belum tentu mereka fokus kepada Tuhan, bukan? Bisa jadi dia memfokuskan diri kepada dirinya sendiri, sehingga itu tidak terjadi. Hatinya itu tuh memang tidak terfokus kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan lagi, ada juga yang berdoa di tikungan jalan. Itu sebenarnya tidak terlihat jelas teman-teman, ada apa. Tapi saya pernah melihat orang yang berdoa di tikungan jalan, itu pernah. Saya berpikir,
Masih zaman ya doa di tikungan jalan kayak gitu ya. Masih ada ya ternyata ya. Saya nggak nyangka juga sih ternyata masih bisa menyaksikan itu. Apa yang tertulis di dalam perjanjian baru di kitab kita yang udah ribuan tahun silam. Tapi ternyata masih ada yang melakukan ritual-ritual seperti itu. Saya nggak menyalahkan ritualnya. Kalau itu benar-benar hatinya tulus kepada Tuhan, ya it's okay, silakan kayak begitu. Tapi kita lihat, apakah kita melakukan sesuatu, mengupayakan sesuatu, itu memang benar-benar terarah kepada Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, Tuhan itu sebenarnya bukan semata-mata menolak tindakan orang Israel beribadah seperti yang kita baca tadi. Orang Israel kalau ngomongin tentang persembahan teman-teman, jangan salah-salah. Persembahan mereka tuh gak kaleng-kaleng loh. Banyak persembahan mereka. Bahkan disebutkan tadi kan, korban bakaran ternak yang tambun. Yang tambun itu tuh berarti lebih dari satu. Ada banyak korban bakaran yang mereka berikan. Bukan karena lagu atau musiknya juga jelek kayak begitu. Bukan karena penyanyinya fales atau gak nyampe lagu suaranya. Atau musiknya salah-salah. Tapi Tuhan itu melihat hati manusia masih belum beres teman-teman. Hatinya belum beres ketika dia menyatakan penyembahannya kepada Allah. Nah Tuhan itu mempermasalahkan hatinya, bukan persembahannya. Oleh karena itu bagaimana kita dapat memahami dalam kitab Amos mengenai tentang kemunafikan, hati yang memang sebenarnya kita akan lihat yang Allah rindukan kepada setiap kita untuk menyatakan penyembahan kepadanya. Yang pertama teman-teman sekalian, ibadah itu harusnya memusatkan seluruh perhatian dan tindakan dalam ibadah hanya kepada Allah. Teman-teman sekalian, tadi Tuhan mengatakan, aku membenci, aku menghinakan, aku tidak senang. Aku tidak senang dengan perayaanmu. Saudara berarti ada yang salah ya dengan ibadah Israel tadi ya. Mereka menyembah dengan tidak benar. Cara yang mereka lakukan mungkin itu adalah cara yang terbaik sudah mereka lakukan. Tapi sesungguhnya hati mereka, hatinya belum terpanah kepada Tuhan. Belum terpaut kepada Tuhan. Saudara bayangkan saudara, apa jadinya kalau kita sudah beribadah dengan begitu hebat hari ini ya. Nyanyi tadi bagus. Terus kemudian jemaat nyanyi juga walaupun dalam hati. Saudara, musik juga udah oke. Multimedia sangat mendukung kita dalam ibadah. Tapi Tuhan kemudian mengatakan kepada kita kayak gini, aku gak tahan dengan ibadahmu. Saudara bayangkan saudara, kalau Tuhan mengatakan itu kepada Anda saat ini juga, apa yang Anda lakukan? Ya udahlah gue pulang aja loh katanya. Saudara bayangkan saudara, kamu datang dengan mengharapkan sesuatu yang lebih dalam ibadahmu, atau kau datang untuk gue mau nyanyi untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi tiba-tiba Tuhan mengatakan kepadamu, aku gak tahan dengan persembahanmu itu. Saudara memusatkan hati, pikiran, perhatian, tindakan dalam ibadah itu adalah tanggung jawab kita sebagai umat percaya. Oleh karena itu, sangat disayangkan orang Kristen masih salah memahami tentang ibadah. Beribadah artinya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Jadi apa yang kita tidak dapatkan dari Tuhan, itulah respon kita kepada ibadah. Enggak teman-teman. Mungkin kau saat ini sedang sakit. Mungkin saat ini engkau sedang bergumul di dalam kehidupanmu. Mungkin engkau saat ini sedang mengalami hal berat yang saat ini kau belum bisa keluar dari masalah itu. Tapi sesungguhnya Tuhan ingin rindu seluruh perhatian, tindakan kalian bukan terpusat pada diri kalian sendiri. Bukan terpusat kepada diri saya, bukan terpusat kepada diri Anda sekalian, tapi terpusat kepada Tuhan itu sendiri. Dan Allah merindukan hal itu teman-teman. Allah menginginkan hati dan pikiran kita fokus kepadanya. Jangan fokus kepada gadget kita sendiri. Jangan fokus kepada hal yang kita pikirkan untuk menyenangkan hati kita.
Tapi pikirkan bagaimana Tuhan disenangkan, teman-teman. Berapa banyak dari kita ingin menyenangkan hati Tuhan? Ya, tidak ada yang tidak ingin menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu responilah akan panggilan hidup yang Tuhan berikan kepadamu. Karena sesungguhnya Tuhan merindukan, teman-teman sekalian. Enggak seperti orang Israel itu. Orang Israel tuh suaranya bagus-bagus loh. Israel Hampton juga bagus. Suaranya juga bagus-bagus. Dengerin deh. Nyanyian gospelnya keren-keren. Ya enggak kayak gitu juga sih. Cuma dia bisa jadi. Warna ibadah mereka juga energik kayak gitu. Korban kebakarannya mereka juga enggak tanggung-tanggung. Tapi bukan skillnya, teman-teman. Skill penting. Enggak bisa nyanyi fals juga jelek kan. Terganggu kan. Apalagi saya, teman-teman. Saya bisa marahin loh kalau salah. Kalau salah bisa saya berhentiin. Tapi sebenarnya bukan skillnya, teman-teman. Hati yang tertuju kepada Tuhan. Jadi bukan perkara kalian tidak bisa nyanyi atau apa. Kalau kau memang belajar ingin mau bernyanyi, nyatakanlah kepada Tuhan, jangan malu-malu dengan apa yang ada dalam suaramu itu. Saya nggak pernah dengar suara kalian, teman-teman, kecuali orang-orang yang melayani di sini. Bayangkan teman-teman sekalian ya, yang meriah kayak begini dalam kitab Perjanjian Lama aja Tuhan tolak. Bayangkan teman-teman sekalian, gimana yang lu orang cuma diam doang kayak begini. Maaf ya, saya harus tegur kalian dengan keras hari ini. Bayangkan teman-teman, Tuhan sendiri loh. Kalian lihat sendiri tadi ayat yang sudah kalian baca. Tuhan tidak senang. Yang semeriah itu pun aja Tuhan tidak inginkan. Bagaimana dengan kita? Yang gitu-gitu aja. Hari ini firman Tuhan mengajak kita. Bukan soal perkara skillnya. Skill penting. Bernyanyi memang harus bagus, harus yang terbaik. Harus dipersiapkan. Itu untuk seluruh penata layan. Wajib untuk mempersiapkan diri. Jemaat juga wajib mempersiapkan diri untuk datang kepada Tuhan. Jangan terlambat. Jangan ogah-ogahan. Jangan dikasih pelayanan kabur. Tapi sungguh-sungguh memperhatikan dan mempusatkan kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau orang sudah mempusatkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan yang menjadi hal yang utama di dalam kehidupanmu. Percayalah teman-teman sekalian. Saya yakin dan percaya juga kalian tidak akan bermain-main dengan hidupmu. Saya yakin dan percaya. Kalian gak akan main-main. Kalau kau memang sudah terpusat dan terfokus kepada Tuhan. Kecuali you masih main-main ya. Saudara, ibadah yang berpusat kepada Tuhan adalah fokus kepada Tuhan. Jadi hari ini kita harus belajar. Kalau tadi mungkin kau masih belum fokus kepada Tuhan. Masih mikirin PR-mu masih banyak, ujianmu masih banyak. Masih banyak kerjaan dan tanggung jawab. Hari ini setelah kita sedengar khotbah, nanti nyanyian persembahan, pusatkanlah dan fokuskanlah hatimu kepada Tuhan. Kau bayangkan, kau bandingkan dengan kau tadi pertama datang dengan kau nanti nyanyikan itu dalam nyanyian persembahanmu kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan saya mau berfokus kepada Tuhan. Tuhan mau saya memuji Tuhan. Saya percaya Tuhan akan bantu kalian dalam tugas-tugas kalian. PR-PR kalian, kesulitan kalian. Dalam ketidakmampuan kalian di dalam setiap kehidupanmu, Tuhan pasti akan tolong kalau kau datang kepada Tuhan. Saya pernah satu semester hampir fail, teman-teman. Gak jadi naik kelas, kalau kalian tuh gak naik kelas ya. Kalau saya itu tuh fail. Kalau saya sekali gagal, saya harus keluar dari kampus itu. IP saya sangat rendah. Indeks prestasi saya itu sangat rendah waktu itu. Bahkan kalau dosen saya bilang sama saya kayak begini, Efraim, ini kesempatan terakhir kamu ya. Untuk kamu bisa melanjutkan atau menunda atau mengakhiri. Saya nggak bisa jawab apa-apa teman-teman. Saya cuma berpikir,
ya memang saya nggak punya kemampuan kapasitas yang sepintar itu untuk bisa melakukan setiap tugas tanggung jawab saya di perkuliahan pada waktu itu. Susah. Bahkan saya sampai dapat C, bahkan C-min. Hampir D. Hampir D teman-teman. Yuk bayangkan kalau dapat D itu gimana, bayangkan. Kalau sekarang kayaknya D udah nggak bisa deh. Kayaknya udah fail kalau D. Dulu C-min saya masih dapat tuh. Saudara, saya waktu pas dapat banyak banget C-min. Saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang Tuhan tidak memberikan saya untuk dibentuk di tempat ini, Tuhan bantu saya untuk punya cara bagaimana saya bisa melanjutkan dan menjalani panggilan ini. Saya cuma berdoa, Tuhan saya nggak mampu. Saya cuma ngomong kayak gitu. Saudara, saya nggak membual ya teman-teman ya. Saya nggak membual. Saya cuma bercerita apa adanya. Saya nggak tahu juga waktu kesempatan terakhir itu mata kuliah yang saya ambil antara praktikal dengan teori itu seimbang teman-teman. Sehingga nilai praktikal saya itu tuh bisa mendongkrak nilai saya yang dari teori itu yang masih beberapa yang ada yang kurang. Sehingga waktu pas akhir semester itu, saya salah satu mahasiswa yang memiliki lonjakan tertinggi di dalam indeks prestasi saya. Saya nggak berpikir, saudara, saya begadang tiap malam, saya nangis, saya berdoa sama Tuhan, saya ngomong sama mama saya, "Ma, gue mau pulang aja dah, udah gak kuat nih, udah mau nangis tuh, udah gak kuat, gue balik aja dah." Saudara, kadang kalau saya nangis itu ya sama mama saya, waduh, saya udah gak bisa bayangkan saudara, betapa sedihnya, tapi saya udah, ya ampun Efraim kok lu nangis gitu sih. Tapi saudara, tapi fokus saya bukan kepada prestasi itu. Itu poin saya ya teman-teman ya. Fokus saya bukan kepada tujuan prestasi itu. Penting, kalau nggak ada sarjana mah kagak bisa berdiri di sini sama kalian. Nggak bisa khotbah di sini. Penting juga, karena itu adalah suatu legitimasi, suatu pengakuan agar kita juga bisa dibuktikan dalam setiap apa yang kita katakan, apa yang kita pertanggungjawabkan di depan banyak orang, bukan? Tapi kembali teman-teman, fokus kita bukan itu. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, fokus kita kepada Tuhan itu melakukannya bagi Tuhan, bukan untuk kepuasan sendiri. Ibadah juga begitu, bukan untuk kepuasan diri kita sendiri, mentang-mentang punya suara bagus, mau gaya-gayaan nyanyi, banyak improvisasi. Saya suka sebel tuh kalau sama orang banyak improvisasi. Enak kalau bagus improvisasinya, udah pales lagi improvisasinya. Kasihan kan teman-teman yang diam makin diam. Jadi makin gak bagus. Dia yang diam jadi makin diam teman-teman. Ini ya diam aja semuanya, dia tadi ketawa, ini diam. Cuma Theo yang ketawa. Makin lama makin diam. Teman-teman gimana? Kepuasan diri sendiri itu tuh adalah kepuasan Tuhan. Kalau Tuhan dipuaskan, Tuhan pasti akan menyentuh hati setiapmu, dirimu. Bahwa Tuhan akan mengatakan, kau sudah memberikan hatimu yang sesungguhnya kepada Dia. Kita baca sekali lagi kalimat ini. 1, 2, 3. Memusatkan seluruh perhatian dan tindakan dalam ibadah hanya kepada Allah. Teman-teman, penyembahan ada kepada Allah bukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu ya. Melainkan kita sesungguhnya meresponi atas kasih Tuhan kepada setiap kita. Soal dapat apa enggak dapat itu masalah ntar teman-teman. Mungkin saat ini kau lagi bergumul akan dosa-dosamu. Kau datang ke tempat Tuhan agar Tuhan mengangkat
dosamu sekalian dirimu. Oh enggak ya? Mengangkat dosa-dosamu itu. Ya belum tentu dapat. Bisa jadi ntar malam juga masih berdosa kan. Melakukan dosa maksudnya. Dosa mah pas sudah jelas membawa dosa turunan. Tapi kita udah diselamatkan di dalam Kristus. Amin. Gitu dong. Tapi sesungguhnya ya masalahnya itu bukan soal kita mendapatkan sesuatu atau tidak mendapatkan. Kalau kau masih berpikir gue mau dapetin sesuatu dari ibadah, tobat hari ini. Bilang kiri kanannya, tobat lu orang ya. Bilangin dulu sama kiri kanannya, kalau masih mau sesuatu datang ke rumah Tuhan, tobat. Bertobat teman-teman. Karena sesungguhnya bukan soal sesuatu yang kita harapkan, yang kita dapatkan. Tapi apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, maka kita meresponinya atas kasih yang Tuhan berikan. Benar gak sih? Ada yang menentang pernyataan saya? Pada diam? Kenapa? Gak ada yang jawab. Gimana nih Bray? Anak-anak remajanya nih. Teman-teman sekalian, mari kita lihat. Penyembahan kepada Allah itu bukan soal kita mendapat ke sesuatu ya. Tapi bagaimana kita memberikan penyembahan itu atas dasar kasih yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Yang kedua, memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai pusat dalam seluruh kehidupan kita. Teman-teman sekalian, dalam beberapa bagian di dalam Alkitab, bukan hanya yang kita lihat di kitab Amos ini, sebenarnya kata ibadah atau worship itu banyak sih sebenarnya dijelaskan di dalam beberapa Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru ya. Contohnya kalau kayak di kitab Yesaya yang pertama ayat yang ke-11, di sana dikatakan juga untuk apa sih lu punya kasih korban, persembahan korban yang banyak kayak gitu. Di dalam kitab Zakaria pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 juga mengatakan Allah juga mempertanyakan sebenarnya ibadahmu itu waktu kamu berpuasa, waktu kamu berdoa, apakah kamu benar-benar sungguh terpusat berpuasa kepada Tuhan. Nah teman-teman sekalian, Allah ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa memberikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan itu adalah seluruh kehidupan kita, seluruh jalannya kehidupan kita. Karena apa? Sentralitas di dalam ibadah itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah ketika kita memberikan seluruh kehidupan kita terpusat kepada Tuhan, maka sesungguhnya Allah rindu sekali teman-teman melihat, bukan kita yang menyaksikan, tapi Allah yang ingin melihat. Saudara, ketika Tuhan memerintah kita, merindukan kepada setiap kita untuk memberikan penyembahan, ini kalimatnya menurut kalian apa? Apakah ini kalian yang menjadi performance atau kalian yang menjadi audiensnya, penontonnya? Ketika kita memberikan penyembahan, kita stop sampai situ. Kira-kira memberikan persembahan itu kalian yang lagi performer atau kalian itu cuma jadi penonton kayak gitu? Yang mana? Kalau kalian memberikan penyembahan kepada Tuhan, artinya kalian melakukan suatu tindakan kan? Berbuat sesuatu kan? Entah disuruh tepuk tangan lah, entah disuruh berdiri lah, entah disuruh jawab shalom, shalom, entah disuruh apa. Ada interaksi, ada komunikasi, ada respon. Berarti kalian yang melakukan tindakan itu semua bukan? Bukan kalian nontonin yang di depan kan? Terus komentarin tuh itu ada yang jatuh, itu ada yang salah nyanyinya.
Kalian yang pertama apa yang kedua? Yang kedua loh, terima kasih kejujurannya. Yang minggu ini siapa sih worship? Oh ini, wah jangan-jangan nih. Teman-teman sekalian, ini kalau kita mengatakan memberikan persembahan, artinya kita yang melakukan segala sesuatunya. Kita yang ambil tindakan itu. Kita yang menyerahkan dan memberikan seutuhnya dalam seluruh kehidupan kita. Karena apa? Bila ibadah itu pusatnya adalah Allah, maka satu-satunya yang dapat disebut penonton di sini adalah Tuhan itu sendiri, teman-teman sekalian. Tuhan yang menyaksikan ibadah kita. Sama seperti dalam ibadah orang Israel yang tadi kita sudah baca di kitab Amos pasal yang kelima. Kenapa Tuhan bisa komentar? Aku nggak suka, aku membenci. Kenapa dia bisa komentar kayak begitu? Apakah Tuhan ibadah di sana? Apakah Tuhan duduk di sebelah Audrey? Duduk di sebelah Jove? Duduk sebelah Josephine? Yang bangkunya sebelahnya kosong? Apakah Tuhan ngomong kayak gitu? Enggak, teman-teman. Dia enggak perform. Tuhan itu enggak perform di sini. Kita. Tuhan itu nontonin kita sekarang. Jadi lu orang ya, kalau enggak fokus dalam ibadah, main HP di gereja, baca chatting, bahkan main game lagi di gereja, lagi ibadah. Guys, kau tobat deh. Tobat deh. Jangan sia-siain hidup lu masih muda. Jangan sampai Tuhan sendiri ngomong sama lu, gue gak senang sama lu. Lu mau kata apa? Kalau Tuhan sampai ngomong kayak begitu sama kalian, waduh. Itu kayak Liverpool lawan Manchester United tuh 2-0 waktu itu. Sakit hati ya. Nonton. Sakit kan? Karena kalian nonton. Kalah. Coba bayangkan ya teman-teman ya. Kita juga melakukan penyembahan, beribadah, nyanyi dan menyembah, tapi kita nggak memberikan yang terbaik dalam ibadah kita. Iya loh, saya nggak bisa berikan yang terbaik, bukan saya nggak mau, tapi saya nggak tahu lagunya. Ya boleh, nggak tahu satu lagu ya, besok gue puterin tuh malu, ntar gue kasih linknya, biar belajar lagunya. Iya loh, tapi saya nggak bisa karena saya rasanya ketinggian lagunya, jadi saya teriak-teriak nyanyinya kayak gitu. Apalagi yang nyanyi Kokoteo kayak gitu, suaranya tinggi banget katanya gitu. Teriak kayak gitu ya. Saudara memberikan persembahan dan penyembahan yang terbaik itu, ingat, yang perform itu adalah kita. Tadi tim worship udah ngajakin kalian nyanyi, semangat, tepuk tangan. Walaupun tepuk tangannya nggak ikutin ketukan. Ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, itu yang sudah kalian lakukan yang terbaik daripada kalian diam aja kan. Nggak sama sekali melakukan itu bukan. Saya apresiasi dengan orang-orang yang berusaha dan berjuang bernyanyi walaupun nggak tahu ataupun walaupun ketinggian. Teman-teman, kalian nggak usah berpikir bahwa aduh orang nggak ada yang seneng nih. Percuma juga gue effort gue nyanyi, ngapain sih, nggak bakal menambahkan kemuliaan Tuhan. Jangan salah teman-teman sekalian ya. Kemuliaan Tuhan itu tuh bukan dibatasi memang dari suara kalian. Tapi sesungguhnya performance yang kita berikan kepada Tuhan itu tuh menunjukkan respon kita. Karena dia ingin menyaksikan bagaimana responmu kepada Tuhan. Mungkin kau belum pernah merasakan hal yang spektakuler dalam hidupmu, sebesar apapun itu. Sampai kau belum bisa mengatakan bahwa Tuhan itu benar-benar besar ya dalam hidup saya, melakukan dalam kehidupan saya. Waktu saya kena COVID aja kemarin itu bukan main teman-teman sekalian.
Saya ngerasa untuk nafas aja tuh rasanya gitu. Apa gara-gara badan saya kegedean nih. Jadi susah nafas. Terus saya pikir-pikir bukan, ternyata beneran ya ada apa sih namanya kalau bahasa kedokterannya lupa saya. Kayak ada reak gitu ya yang ada di tenggorokan ataupun yang di dalam paru-paru kita sehingga kayak itu sangat mengganggu sih menurut saya dan itu tidak enak. Beberapa majelis juga bilang lebih baik minum obat OBH supaya bisa keluar itu. Bukan keluar teman-teman sekalian, malah jadi batuk saya. Padahal saya kagak batuk, jadi batuk kayak gitu. Yang keluar bukan juga cairan itu, apa sih namanya, reaknya itu. Tapi saya pikir, waduh buset dah, benar-benar nggak enak nih kayak gitu. Tapi sesungguhnya ya Tuhan, menurut saya sangat spektakuler menolong saya. Dari ribuan banyak orang yang berjuang untuk melewati sakit ini, tapi Tuhan masih memberikan saya kesehatan dan kesembuhan, bahkan bisa berkhotbah dan bicara sama kalian semua di sini. Itu adalah suatu kuasa Tuhan yang begitu besar teman-teman sekalian. Saya nggak tahu kalian mungkin pernah ngalamin itu, Selby apalagi, ini udah lulus nih dia. Sudah lulus, pasti dia juga pasti merasakan kebesaran Tuhan yang benar-benar nyata. Saya, Theo, siapa lagi, Gisel, siapa lagi yang udah kena, Brian, Alvina, yang lain nunggu ya. Teman-teman, saya nggak tahu kalian pernah merasakan hal yang spektakuler seperti apa ya dari hidup kalian kepada Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah menjawab setiap pergumulanmu, kehidupanmu, seharusnya itu menjadi respon kita teman-teman sekalian. Makanya kita disebut sebagai performance, bukan sebagai penonton dalam ibadah kita. Yang terakhir teman-teman sekalian, tadi ngomongin tentang fokus kita kepada Allah, kemudian respon kita kepada sesama dan kepada Allah. Yang terakhir adalah bicara tentang diri kita sendiri, bahwa hidup yang berpusat kepada Tuhan tadi yang kita dibahas yang di awal, itu adalah seluruh kehidupan dan keseharian kita adalah ibadah teman-teman. Seluruh kehidupan dan keseharian kehidupan kita itu adalah ibadah. Maksudnya seperti apa? Teman-teman sekalian, penyembahan kepada Allah itu adalah suatu hak yang istimewa. Ya, suatu kesempatan yang istimewa bahwa kita orang yang sangat-sangat paling berdosa di dunia ini dan sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Kita yang sangat kecil di mata Tuhan, enggak sebesar dan sehebat orang Israel yang kalau mereka melakukan ritual yang sangat spektakuler, luar biasa. Tapi kita yang masih kecil ini bisa menyembah kepada Allah. Itu adalah hak istimewa kepada setiap kita. Bahkan kita bayangin ya teman-teman ya, mungkin kalian yang sudah mengikuti sejak masa saya bersama kalian, yang kita ibadah dari Zoom, yang melakukan recording tiap hari. Suara lu dong, benerin dong. Ini ada suara motor lewat nih kayak gitu. Ini ada kok suara pintu, ada apa. Bayangkan teman-teman. Itu zaman kita, waktu kita masih di Zoom, yang ibadahnya masih rekam-rekaman. Terus kita sekarang udah bisa ibadah di tempat ini. Sudah bisa difasilitasi streaming, udah ada tulisan baru. Teman-teman sekalian, lihat progresnya teman-teman. Yang kita sedang kerjakan bersama-sama di dalam komunitas remaja ini. Kita nggak sebesar yang lain ya teman-teman ya. Kita masih kecil. Tapi ini adalah kesempatan istimewa bagi setiap kita ambil bagian di dalam penyembahan kepada Allah. Penyembahan itu bukan soal kita datang beribadah, tapi seluruh hidup kita adalah ibadah. Kalian mungkin nanti akan menerima Google Form, itu nanti pengurus akan membagikan kepada setiap kalian. Saya nggak tahu itu minggu keberapa ya Brian ya? Minggu kedua ya? Minggu ke-4 ya? 3, 2, 3, oke. Di minggu ketiga teman-teman sekalian. Selama ibadah kita ini, kita akan membahas tentang tema ibadah,
Dan selama ibadah ini kita kembali meresponi akan panggilan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ingat sekalian teman-teman ya, jangan menganggap dirimu spektakuler baru meresponi apa yang Tuhan telah berikan kepadamu. Dari hal yang terkecil aja Tuhan rindu kepada setiap kalian untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mau bernyanyi bagi Tuhan dengan sukacita? Mau memuji Tuhan dengan semangat? Lakukanlah itu buat Tuhan. Kita bukan penonton, tapi kita yang melakukan kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami pada pagi hari ini. Walaupun kami masih sulit untuk dapat meresponi akan firman-Mu. Walaupun kami masih sulit untuk memahami yang Tuhan rindukan bagi setiap kami. Tapi kami ingin paham Tuhan dan ingin belajar terus-menerus menjadi pendengar, terlebih lagi melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan tolong pakai hidup kami Tuhan menjadi alat bagi pekerjaan tangan Tuhan. Kami rindu kehidupan kami yang kecil ini, tapi adalah suatu hak yang istimewa untuk kami dapat menyatakan respons kasih yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami tidak ingin menjadi orang yang diam, tapi kami ingin menjadi anak-anak muda yang semakin semangat, bersukacita, dan menyatakan kehidupan kami bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, mungkin kami bergumul dalam setiap tugas-tugas dan pekerjaan sekolah yang Tuhan saat ini kami kerjakan, tapi kiranya Tuhan memampukan kami, menolong kami, memberikan kami hikmat dalam mengatur waktu dan mengatur setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kami menyadari mungkin kami tidak mampu melakukannya, tapi kalau hidup kami sudah kami serahkan seluruhnya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong dalam hal kecil apapun untuk kami dapat melewati dan menyelesaikan tugas tanggung jawab kami. Berkati kami Tuhan yang juga bekerja, berkuliah, kiranya kami pun menjadi anak-anak yang membawa nama baik Tuhan melalui kehidupan kami, yang berintegritas, yang memberikan hidup kami seutuhnya kepada tangan Tuhan, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang Engkau bagikan bagi setiap kami. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Thank you Los Efraim buat firmannya, buat peringatannya bagi setiap kita ya. Yuk teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, mendasar untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Kristus, Sekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup kekal. Amin. Silakan duduk. Kita mau memberikan persepuluhan ya, karena ini minggu pertama, bisa lewat QR atau juga lewat amplop. Kita mau angkat pujian kecap lah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa
Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kita ulang sama-sama lagu ini ya. Teman-teman boleh sambil maju untuk amplop dulu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Yuk kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati hidup kami Tuhan. Engkau telah memberkati sekolah kami Tuhan, pendidikan kami Tuhan, keluarga kami, memberkati diri kami Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami mau memberikan sedikit dari apa yang kami punya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus, amin. Lanjutnya, warta dibawakan oleh Brian. Halo guys, apa kabar? Kalian lihat sesuatu yang baru nggak di ruangan ini? Pasti lihat dong. Apa tuh? Ya, jadi kita ada banner baru ya. Setelah dari tahun 2000 berapa ya? 10 tahun kali ya bannernya. 2009 bannernya nggak pernah diubah. Akhirnya hari ini banner kita udah baru, udah kinclong, udah segar. Oh ya guys. Tapi saya juga mengingetin bahwa tadi Lausa Efraim juga menyampaikan ibadah yang utama itu bukan masalah ruangannya, bukan masalah ibadahnya, tapi masalah hati kita kepada Tuhan ya guys ya. Jadi poster ini atau banner ini harusnya membuat kita lebih semangat ibadahnya ya guys ya. Nyanyinya lebih keras, kalau bisa tepuk tangannya juga kencang. Oke, kita masuk warta untuk minggu ini ya. Jadi selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini maupun yang nggak ada di Zoom, karena Zoom udah nggak ada ya guys. Jadi saya juga mengingetin bahwa ibadah kita sekarang sudah dilakukan full onsite, hanya untuk streaming YouTube nanti akan diadakan. Saya juga mengingetin bahwa ibadah kita dilakukan setiap hari Minggu dimulai dari 10 pagi, jadi teman-teman jangan terlambat ya. Next, special thanks kepada Lausa Efraim yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan berkati Lausa dan juga keluarga. Untuk warta minggu depan, tema yang akan disampaikan adalah The Heart of Worship yang akan dibawakan. Untuk remaja akan disampaikan oleh Lausa Efraim, dan untuk yang pra remaja akan disampaikan oleh Diakon Dian Wanandi.
Next, reminder that we have morning devotion, bahwa setiap paginya di grup WhatsApp Teens Remaja, Lause Tono, Lause Dian, dan juga Lause Efraim akan menyampaikan morning devotion. Jadi mari kita sama-sama memulai hari kita dengan morning devotion. Next, ini adalah sosial media Teens GKI Pinangsia, juga di Instagram kita juga sudah membuat namanya template. Kalian udah lihat belum nih template selama sebulan ini? Dan gimana, apakah bermanfaat buat kalian highlights-nya? Nanti sampaikan ke kita ya. Di YouTube juga, YouTube kita ada di Teens GKI Pinangsia, karena nanti akan streaming. Berarti kalau teman-teman yang belum sempat hadir di ruangan ini bisa nonton streamingnya di YouTube kita. Next, minggu ini juga ada beberapa teman kita yang berulang tahun di tanggal 1 September. Ada Lause kita, Lause Tono, tapi orangnya nggak ada di sini. Tapi ada juga Hubert yang berulang tahun di 1 September. Happy birthday Hubert. Next, hari berikutnya juga ada teman kita yang berulang tahun, yaitu Audrey. Pas banget di belakang Hubert. Happy birthday Audrey. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat ngucapin di grup WhatsApp, boleh langsung ucapin setelah ibadah ini. Sekian untuk warta hari ini, terima kasih. Oke yuk teman-teman, aku mau undang kalian untuk berdiri. Kita mau angkat pujian kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh Teman-teman sekalian, kembalilah di dalam setiap kehidupanmu, jadilah saksi Kristus dan nyatakanlah kebesaran Tuhan di dalam setiap hidupmu sebagai respon atas hidupmu, menyatakan ibadah kepada Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sejak saat ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.